Iya, oke. Di sini kita akan mengupgrade SSD untuk Asus seri E203 NAH. Ya, seri E203 series ya. Ini aslinya harddisk, sehingga untuk loading agak lambat. Nah, ini kita upgrade ke SSD. Ini kita buka baut penutupnya dulu. Nah, bautnya cuma ada satu aja. Kemudian kita lepas baut bracket harddisknya. Di sini ada 4 baut ya. Nah, ini dilepas semua. Kemudian tinggal ditarik harddisknya. Nah, ini kita lepas pakai obeng yang manual aja supaya enak, karena ini posisinya seperti ini ya. Nah, ini kita upgrade SSD, kita menggunakan Vigen yang seri Platinum ya ini ya. Ada yang rescue tuh, cuma kecepatannya lebih cepat yang Platinum. Kita pasang kembali baut bracketnya. Nah, ini kenapa kita pasang satu-satu bracketnya, supaya tidak terbalik. Kalau dilepas semua biasanya terbalik posisinya, nanti agak susah. Nah, ini satu-satu seperti ini. Yang samping dan samping dilepas bergantian. Dipasang kembali bracketnya di SSD-nya. Ada 4 baut ya yang bracketnya ini. Nah, setelah dipasang semua baut bracket, tinggal dimasukkan kembali ke soket SATA-nya ya. Kemudian kita pasang 4 baut lagi. Nah, ini ada 4 ya bautnya ya. Pasang satu-satu. Panjang keempat baut ini sama, jadi nggak mungkin tertukar. Ya, setelah terpasang semua baut, kita tutup kembali. Nah, ini ada 1 baut, kita pasang kembali. Nah, oke, sudah selesai untuk dipasang. Nah, ini kita nyalakan. Ya, ini kita masukkan ke BIOS ya. Nah, ini sudah detect. Sorry agak keblur. Nah, ini ya. Nah, sudah terdeteksi Vigen ya untuk harddisknya. Nah, itu sudah terpasang SSD Vigen. Tinggal kita matikan dan kita isi Windows baru. Nah, di sini kita akan mengisi Windows dengan DLC boot supaya lebih cepat ya. Nanti Windows dan aplikasinya sudah masuk semua, tinggal install driver saja. Kita tekan escape untuk masuk ke boot menu. Nah, ini sudah dipilih enter aja, di enter lagi, ditunggu sampai masuk ke menu DLC bootnya. Nah, ini agak lama loadingnya, ditunggu sampai selesai. Oke, masih loading. Nah, ini kenapa kita pakai DLC boot untuk mengcloning Windowsnya ya. Ya, supaya cepat saja ya. Karena kalau install satu-satu, install Windows kemudian install aplikasi, ini akan lama ya prosesnya. Ini sudah jadi image Windowsnya beserta aplikasi. Nah, tinggal kita cloning ke SSD yang baru. Nah, ini sudah masuk ke menu DLC bootnya. Kemudian kita buka mini partition tool ya, ini untuk memformat
SSD dahulu. Nah, nunggu loadingnya selesai ini ya. Nah, di minimize dulu. Nah, ini kita buka mini partition tool. Nah, di close saja itu. Kemudian kita rubah ke GPT ya, karena kita akan mengisi Windowsnya UEFI ya. UEFI harus ke GPT. Nah, kita buka backup and restore, kita buka true image. Nah, tinggal kita pilih recovery, klik browse, klik this PC. Nah, ini kita pilih lokasi image Windowsnya yang sudah jadi. Nah, tinggal di next saja ya. Ditunggu sampai muncul image Windowsnya. Nah, ini kita recover. Nah, ini dipilih yang C itu saja dan EV system aja. Kita klik next, klik new partition ya, unlocated diklik, klik proses, klik new location lagi. Yang ini prosesnya agak lama karena ini partisi Windowsnya sekitar 30-an giga kalau nggak salah ini. Ditunggu sampai muncul prosesnya selesai. Ini masih loading ini. Ya, ditunggu dulu. Memang agak lama tapi itu normal karena mengambil file image Windows sekitar 30 giganan. Nah, sudah muncul, diklik unlocated lagi, diklik proses. Nah, itu di fullkan saja ya partisinya, di save, kemudian di next. Nah, tinggal di next lagi. Nah, oke, ditunggu sampai prosesnya ini selesai. Biasanya memakan waktu sekitar 5-8 menitan. Nah, memang agak lama. Oke, ini sudah recovering partition ya, sudah jalan itu. Ditunggu sampai selesai ya. Nah, ini sudah proses sinkronisasi operating sistemnya ya ini ya. Tinggal ditunggu saja. Dan nanti kalau ada perintah restart, tinggal di restart. Synchronizing with the operating system. Nah, ini kita tunggu. Untuk seri Asus E203 ini memang banyak komplain lambat ya, karena masih menggunakan harddisk, prosesornya juga rendah. Nah, untuk mensiasatinya memang solusinya harus di-upgrade ke SSD. Dan sudah terbukti selama ini di-upgrade ke SSD lancar jaya dan sangat cepat. Sangat-sangat berbeda dengan masih menggunakan harddisk. Oke, masih menunggu proses sinkronisasi Windowsnya. Nah, ini sudah mau selesai ya. Nah, ini sudah minta restart, diklik restart. Otomatis Windows sudah jadi, aplikasi sudah terisi, tinggal diisi driver saja, tinggal install drivernya saja. Nah, ini sudah loading ke Windowsnya. Oke, masih proses. Nanti setelah masuk ke Windows,
di shutdown, dinyalakan lagi, sudah jauh lebih cepat karena ini proses install pertama saja yang lama ini masih getting device ready. Oke, udah mulai restart lagi. Ya, sudah masuk ke Windows-nya ya. Ini otomatis aplikasi sudah masuk juga. Nanti tinggal diinstal driver-drivernya saja. Nah, ini sudah ke Windows-nya. Nah, itu aplikasi sudah masuk semua. Office, browser, pembuka PDF dan lain sebagainya. Nah, ini sudah jauh lebih cepat. Tinggal di ini ya, shutdown dulu saja. Oke, sudah kita shutdown. Coba kita nyalakan ya, kita nyalakan kembali. Nah, ini sudah masuk ke SSD nya. Nah, sudah jauh lebih cepat daripada saat masih menggunakan hard disk. Sangat-sangat terasa perbedaannya. Nah, harddisk di sini kapasitasnya menyesuaikan saja ya kebutuhannya ya. Ini sudah langsung ke Windows, sudah jauh lebih cepat. Sudah jadi problem untuk kasus lambat di seri laptop Asus E203 ini sudah tertangani dengan cara di-upgrade ke SSD. Nah, oke, ini sudah SSD ya, disk 0 SSD, mereknya itu Vigen ya. Nah, ini yang Vigen Platinum. Nah, tinggal diinstal driver saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, atau malam saat Anda menonton.